Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Panji Anandalum Banturuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pemrograman prosedural tugas yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan pada TC1 ini kita diminta untuk menampilkan nilai terkecil dan nilai terbesar dari N baris nilai yang akan dimasukkan. Kemudian meminta input seperti ini dan hasil outputnya akan seperti ini. Langsung aja ke code-nya. Di sini fungsi utamanya. Kemudian kita mendeklarasi variabel n sebagai bilangan bulat. Artinya kita menyimpan n dengan bentuk bilangan bulat. Kemudian kita membaca jumlah bilangan yang akan dimasukkan atau meminta input pengguna dari sini. Kemudian kita menyimpan array atau mendeklarasikan array sebagai integer atau bilangan bulat. Kemudian membaca n bilangan bulat dengan menggunakan perulangan for, di mana integer i atau i akan diinisialisasi dari 0 atau diawali dari 0 dan i kurang dari n, dan menggunakan incremental, di mana artinya i setiap literasi akan bertambah 1, i akan bertambah dengan 1. Kemudian akan diminta input dari penggunanya. Kemudian kita akan menginisialisasi nilai terkecil dan terbesar menggunakan elemen pertama, di mana R minimum akan diawali dengan elemen pertama atau diinisialisasi dengan elemen pertama. Max array atau urutan pertama akan diawali dengan elemen pertama. Kemudian untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar, kita kembali menggunakan perulangan for, di mana i nanti akan diawali atau diinisialisasi dengan 1 dan i kurang dari n, dan kembali menggunakan incremental, di mana pada setiap literasinya i akan bertambah dengan 1. Di sini jika elemen i lebih kecil dari min, maka nilai min akan diperbarui dengan nilai tersebut. Jadi jika elemen i lebih besar daripada max, maka elemen max akan diperbarui dengan nilai tersebut. Kemudian untuk mencetak hasilnya, di sini akan dicetak hasil nilai minimumnya, dan di sini akan dicetak nilai maksimumnya. Kita akan menjalankannya di terminal. Kita akan memasukkan sesuai dengan inputnya. Kita akan input 8, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, min 7. Sebelum kita enter, ini adalah output yang kita harapkan, min 7 dan 77. Kita enter, maka akan mengeluarkan output seperti ini. Output dengan baris pertama yaitu min 7 adalah nilai minimum. Kemudian output dengan baris kedua yaitu 77 adalah nilai maksimumnya. Kemudian lanjut ke tugas yang kedua. Diminta untuk melanjutkan pekerjaan kita di tugas yang pertama tadi, namun menambahkan sebaris keluaran yang akan menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan dengan 2 digit nilai presisi. Di sini kita kembali ke code kita yang tadi. Kembali kita akan menjelaskan, kita kembali menggunakan fungsi utama. Kita mendeklarasikan n sebagai variabel dengan bentuk integer. Kemudian membaca jumlah baris masukan berikutnya, yaitu meminta input pengguna menggunakan ini. Kemudian kita mendeklarasikan array dengan bentuk kita mendeklarasikan array dengan bentuk integer atau bilangan bulat. Kemudian untuk membaca n sebagai bilangan bulat, kita menggunakan perulangan for, di mana i akan diinisialisasi dari 0 atau diawali dari 0 dan i-nya kurang dari n, dan akan menggunakan incremental, di mana
I akan bertambah dengan 1 untuk setiap literasinya. Setelah itu akan diminta input dari pengguna. Kemudian menginisialisasi nilai terkecil dan terbesar dengan elemen pertama, di mana array dari min akan diawali dari elemen pertama yaitu 0, kemudian max array akan diinisialisasi atau diawali dari 0 juga. Kemudian kita akan menentukan nilai terkecil dan terbesar kembali menggunakan perulangan for. Namun diawali atau diinisialisasi i sama dengan 1 atau dari 1 dan i-nya kurang dari n dan menggunakan incremental pada setiap literasinya. Nah, jika elemen i lebih kecil daripada min, maka nilai min akan diperbarui dengan nilai tersebut. Dan jika elemen i lebih besar daripada max, maka max akan diperbarui dengan elemen tersebut. Kemudian untuk mencari rata-rata terendah dari 2 angka pertama, di sini menggunakan double mean average, di mana kita menggunakan elemen pertama di sini dan elemen berikutnya yang akan dibagikan dengan float yang di sini. Kemudian menggunakan perulangan for seperti yang tadi, diinisialisasi atau diawali dari 1 dan i-nya kurang daripada n kurang 1. Kemudian menggunakan incremental di sini. Kemudian jika average lebih kecil daripada mean average, maka nilai mean average akan diperbarui dengan nilai tersebut. Kemudian di sini akan dicetak hasilnya, di mana di sini akan mencetak nilai minimum. Kemudian di sini akan mencetak nilai maksimum, dan di sini akan mencetak nilai rata-rata terkecil dari 2 digit yang tadi. Kemudian kita akan menjalankannya di terminal. Sesuai dengan input yang tadi, kita akan input angkanya. Sebelum saya enter, untuk output yang diharapkan seperti berikut ini: min 7 sebagai nilai terkecil, 77 sebagai nilai terbesar, dan 2.50 atau 2,50 adalah nilai rata-rata terendahnya. Kemudian saya akan mengenter. Di sini sesuai dengan output yang diharapkan, di mana min 7 itu nilai terendahnya, 77 nilai terbesarnya, dan ini adalah rata-rata terendahnya. Kemudian lanjut pada tugas yang ketiga. Kembali kita melanjutkan tugas yang tadi, namun kita menambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari 2 nilai yang dimasukkan. Jadi kita akan menambahkan 1 baris lagi untuk outputnya sebagai nilai rata-rata tertinggi dari 2 nilai yang kita masukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Kita akan masuk ke code-nya. Kembali saya jelaskan dari awal, kita menggunakan fungsi utama, kemudian mendeklarasikan variabel n ini sebagai bentuk integer. Setelah itu kita akan meminta input pengguna untuk membaca jumlah baris masukan berikutnya. Mendeklarasikan variabel array dengan bentuk integer. Kemudian untuk membaca n bilangan bulat menggunakan perulangan for. Di sini selalu diinisialisasi atau diawali dari 0 dan i-nya kurang dari n, dan menggunakan incremental i plus 1. Kemudian setelah itu kita meminta input dari penggunanya. Kemudian untuk menginisialisasi nilai terkecil dan terbesar, kita menggunakan elemen pertama, di mana min array akan selalu diinisialisasi dari 0. Begitu juga dengan max array yang akan diinisialisasi dengan elemen pertamanya, yaitu 0. Kemudian untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar selalu menggunakan perulangan for. Namun kita akan menginisialisasi i dari 1 dan i-nya kurang dari n, dan selalu menggunakan incremental. Di sini jika array atau elemen i lebih kecil daripada min, maka nilai min akan diperbarui dengan
nilai tersebut. Namun jika elemen I lebih besar daripada max, maka elemen tersebut akan diperbarui dengan nilai tersebut. Kemudian untuk mencari rata-rata terendah dari dua angka pertama, kita akan menggunakan elemen pertama yang ini dan elemen berikutnya, kemudian dibagi dengan float yang ini. Kemudian perulangan for di sini selalu diawali dengan akan diawali dengan 1, I-nya kurang daripada n kurang 1, dan ditambahkan dengan incremental ini. Kemudian menghitung rata-ratanya menggunakan elemen I ditambah dengan elemen I plus 1 dan dibagi dengan float 2.0 atau 2,0. Kemudian jika average lebih kecil daripada mean average, maka nilai mean average akan diperbarui dari nilai tersebut. Kemudian jika average lebih besar daripada max average atau nilai rata-rata tertingginya, maka akan diperbarui nilai tersebut dari nilai max average-nya. Kemudian di sini untuk mencetak hasilnya, di sini akan dicetak nilai minimumnya atau nilai terkecilnya, kemudian di sini akan dicetak nilai maksimumnya atau nilai tertinggi. Di sini untuk nilai rata-rata terendah, dan di sini untuk nilai rata-rata tertinggi. Kemudian kita akan menjalankan pada terminal. Kita memasukkan input seperti yang tadi juga. Kita input 8. Pada baris pertama itu menandakan ada 8 bilangan bulat yang akan kita input. Kemudian 8 min 3 16 77 min 3 10 33 min 7. Sebelum saya enter, untuk output yang diharapkan yaitu seperti ini, dimana min 7 sebagai nilai minimum, 77 nilai maksimumnya, 2.50 atau 2,50 sebagai nilai rata-rata terendah, dan 46,50 nilai rata-rata tertingginya. Saya akan enter, maka akan sesuai dengan output yang diharapkan pada code-nya, seperti min 7 yang akan menjadi nilai minimumnya, 77 menjadi nilai tertingginya, 2.50 adalah nilai terendahnya, dan 46.50 adalah nilai tertingginya. Jadi sesuai dengan output yang diharapkan pada tugas 3 dan tugas 2 serta tugas 1. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan mengenai tugas praktikum pemrograman prosedural. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.